Saya sudah punya angka kredit integrasi itu lebih dari 1050. Terus bagaimana saya harus atau lewat mana saya harus mengajukannya? Mau tahu seperti apa jawabannya? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan beberapa komentar yang ada di channel YouTube saya maupun di Instagram saya yang secara personal DM ke Instagram saya, bahwasanya ada beberapa yang menyatakan bahwa teman-teman yang khusus untuk dosen PNS ya, yang punya angka kum ya, integrasi itu sudah bahkan lebih dari jumlahnya yang disyaratkan untuk profesor, yang bahkan lebih dari 1050 itu, mereka bertanya bahwa kemana harus diajukan gitu. Jadi saya ceritakan dulu kronologinya. Di Indonesia itu, di negara kita tercinta ini, itu ada berlaku dua regulasi ya, dimana khusus untuk regulasinya dosen PNS sama yang dosen non PNS atau dosen swasta gitu ya. Nah, yang saya sampaikan di dalam video saya itu adalah meskipun sudah saya mencoba mengcover kedua regulasi tersebut gitu ya, tetapi mungkin teman-teman belum harus butuh penjelasan yang banyak gitu. Sekali lagi saya tekankan bahwa saya di sini hanya cuma sekedar sharing, bukan untuk menggurui gitu. Apa yang saya pelajari ini berdasarkan informasi dari teman-teman, dari Bapak Ibu yang bertindak sebagai asesor PAK gitu. Kembali lagi ke permasalahan bahwasanya di Indonesia itu, terutama peraturan yang berkaitan dengan POPAK, kenaikan jabatan fungsional itu adalah ada yang berlaku untuk dosen PNS, ada yang berlaku untuk dosen non PNS ya. Secara garis besar proses pengajuannya itu adalah melalui sister ya, melalui sister. Tetapi sampai detik ini itu belum juga dibuka ya. Saya tanya ke salah satu asesor PAK, bagaimana dengan sosialisasi khusus untuk dosen-dosen non PNS atau dosen-dosen yang berada di naungan LL Dikti gitu ya. Itu belum ada informasi sejauh ini. Nah, tetapi apa yang terjadi di dalam regulasi yang ada yang tersebar di Indonesia itu adalah untuk pengajuan angka kreditnya dosen PNS itu melalui CASN ya, aplikasi CASN ya. Sedangkan untuk yang dosen non PNS itu melalui aplikasi Selancar Dikti ya, atau dikenal dengan Sila Dikti gitu. Banyak yang menyebutnya Sila Dikti atau kepanjangannya adalah Selancar Dikti. Nah, proses pengajuannya di sini. Jadi seringkali saya menanyakan bahwa ketika mereka berkomentar di YouTube saya maupun DM ke Instagram saya itu, saya tanya, saudara posisinya adalah dosen PNS atau dosen swasta? Kenapa saya tanya begini? Karena prosesnya berbeda. Karena saya tidak bisa menyamakan bahwa yang dosen PNS sama dengan dosen swasta gitu. Sedangkan kita ketahui bahwa proses pengajuannya itu adalah khusus untuk yang dosen PNS itu adalah di CASN, sedangkan yang dosen swasta yang di bawah naungan LL Dikti itu adalah di Sila Dikti ya, Sila Dikti atau Selancar Dikti. Saya nggak tahu nih kalau yang diadanya di kementerian yang lain seperti apa, karena saya tidak mendapatkan informasi terkait dengan yang di kementerian gitu. Nah, pertanyaan saya adalah yang saya ajukan ke asesor PAK, lalu fungsinya sister bagaimana gitu. Jadi sister itu sebenarnya bisa ada yang menyebutnya begini, sister itu sebagai pengontrol, ada juga yang menyebutnya bahwa si ASN ataupun si Sila Dikti itu juga sebagai pengontrol.
Nah, akhirnya membingungkan bahwa sebenarnya fungsinya sister itu seperti apa. Jadi, nanti akan saya bahas pada surat edaran terbaru ya, terkait dengan validasi angka kredit integrasi ini, di mana si sister ini, si aplikasi sister yang ada di BKD kita masing-masing itu ya, yang kita ngajukan ke BKD itu adalah sebagai bentuk penarikan data. Jadi kita narik data dari mekanismenya kan sudah saya sharing ya di YouTube saya. Mekanismenya itu kan kita SKP ke BKD, BKD ke PAK gitu. Jadi kalau ya, saya nggak tahu kalau sisternya dosen-dosen yang PNS itu apakah sudah terbuka ya di sisternya. Tetapi kalau yang saya cek di sisternya teman-teman dosen swasta itu yang saya lihat, yang mereka lihatkan ke saya, itu baru hanya berbentuk formatnya saja gitu. Kita belum bisa untuk menarik data. Nah, apakah yang teman-teman PNS itu sudah melakukan penarikan data sehingga kalau sebenarnya sudah bisa dilakukan penarikan data, maka sebenarnya sudah bisa diajukan tuh melalui sister gitu, sehingga berarti si ASN-nya itu sebagai pengontrol saja. Kita artinya seperti apa? Pengontrol yang saya maksud itu adalah, oh, ajuan saya ini sudah sejauh mana sih? Ibarat kalau kita meng-submit paper itu apakah sudah under review semacam itu gitu, atau di accepted gitu. Nah, itu semacam itu. Nah, sedangkan di sister itu adalah kita memang sepemahaman saya, kita memang ya udah itu adalah sebagai bentuk pengajuannya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwasanya sementara ini untuk pengajuan bagi dosen-dosen PNS yang sudah mengkonversi hasil angka kreditnya ke angka kredit integrasi itu adalah melalui si ASN. Sementara ini ya, garis merah di garis bawahi sementara ini. Kemudian untuk yang dosen non PNS itu adalah di Siladikti atau selancar dikti gitu. Nah, sedangkan sementara ini karena dosen PNS itu mungkin di sisternya itu sudah terbuka dan mungkin sudah bisa menarik data, ya udah mungkin bisa diajukan melalui sister, sedangkan si ASN-nya menjadi pengontrol. Tetapi kalau untuk dosen non-PNS, dosen swasta yang saya cek terakhir itu adalah, kebetulan saya juga memegang beberapa passwordnya dosen non-PNS yang satu kampus dengan saya. Setelah saya cek itu ternyata belum dibuka itu untuk pengajuan angka kredit integrasinya melalui sister itu lagi. Jadi saya tekankan mungkin kalau yang dosen PNS itu adalah kalau sudah dibuka bisa mengajukan, si ASN-nya bertindak sebagai pengontrol, sedangkan yang dosen swasta ini menunggu informasi yang saya dengar melalui akun YouTube itu adalah kalau nggak salah itu di awal-awal tahun ini ya, entah itu bulan Januari atau Februari ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.